Bab 51. Mulai bertarung. Yang berbicara bukanlah orang lain yaitu Bona. Demi membahagiakan warrior yang, dia dalam 2 hari ini menggeledah seluruh sekte Fu Feng. Tuhan pun tidak mengecewakan Bona, dia akhirnya menemukan benda kesayangan kakeknya. Ini baru saja mendapatkan benda kesayangan kakek, dia langsung dengan tidak sabar datang mencari warrior yang. Hanya saja dia tidak menyangka warrior yang mengikuti ujian murid bagian luar ini membuat Bona tidak berjumpa dengan dia merasa tidak senang. Untuk lebih cepat berjumpa dengan warrior yang, dia menangkap seorang murid bagian luar menyuruhnya membawa dia ke pagoda monster pedang. Baru tiba di pagoda monster pedang, dia langsung mendengar perkataan Daren Chao ini, membuat dia semakin tidak senang. Dia boleh meremehkan warrior yang, tapi orang lain tidak boleh. Warrior yang adalah adik seperguruan dia, sebagai kakak seperguruan warrior yang, dia mana mungkin memperbolehkan orang lain meremehkan adik seperguruannya. Saat ini, tatapan Bona terhadap Daren Chao sangat tidak bersahabat. Remaja di sekitar melihat seorang gadis kecil berani memanggil tetua bagian luar, si tua, cukup terkejut. Tetua bagian luar adalah pendekar alam pemenang. Jika bukan melihat usia gadis kecil ini masih kecil dan imut, beberapa remaja hampir menegurnya. Tapi kemudian, beberapa remaja ini sangat beruntung tidak melakukannya. Karena beberapa tetua bagian luar yang mereka hormati ini, melihat gadis kecil ini, ekspresi beberapa tetua bagian luar langsung menjadi aneh. Pertama ekspresi kaget, lalu ekspresi jelek dan akhirnya tersenyum dengan paksa. Bona, kenapa kamu datang ke sini? Ujar Daren Chao dengan senyuman paksa di wajah, senyuman ini sangat terpaksa. Bona mendengus dan berkata, si tua, bukannya tadi kamu ingin taruhan? Aku taruhan denganmu. Melihat gadis penyihir kecil mencari Daren Chao, beberapa tetua bagian luar langsung berpindah tempat, menjaga jarak dengan Daren Chao. Siapa yang berani menyinggung gadis penyihir kecil? Melihat beberapa gerakan tetua lain, Daren Chao dalam hati memaki, lalu tersenyum berkata, aku hanya bercanda, tadi kami hanya bercanda, tidak ada masalah taruhan ini. Dia mana mungkin berani taruhan dengan Bona? Kalah menang juga tidak ada yang bisa didapat. Bona kelihatan jelas masih tidak ingin mengampuni Daren Chao, menyipitkan sepasang mata dan berkata, si tua, kamu ini memandang rendah Bona. Melihat gadis penyihir kecil sepertinya mulai mengamuk, Daren Chao pun panik, dalam hati memarahi diri sendiri, tahu demikian dia dari awal tidak akan mengungkit masalah taruhan ini. Di saat ini, tetua Qian yang ada di samping merasa bahagia dan berkata, Daren Chao, apakah kamu memandang rendah Bona? Beberapa tetua lain pun ikut bersuara, semuanya tanpa janjian berdiri di pihak Bona. Tatapan Daren Chao melihat beberapa tetua bagian luar ini, mata pun bisa menyemburkan api, ini sama seperti mendorong dia ke jurang api. Di saat ini, Bona kembali berkata, si tua, kamu jangan mengeluarkan ekspresi seperti ini. Bona tidak akan merugikan kamu. Begini saja, jika Bona kalah, Bona akan menyuruh kakek mengukir formasi pedang di kotak pedang kamu. Jika kamu kalah, hanya perlu memberikan 1 paket kotak pedang ini padaku, bagaimana? Serius? Mata Daren Chao pun berbinar dan bersemangat. Di kotak pedang dia sudah ada 1 formasi pedang, jika ditambah 1 ukiran rune formasi pedang lagi, maka kekuatan dan nilainya akan meningkat lebih dari 1 kali lipat. Yang paling utama, Bona mengungkit kakeknya, semua orang mengenalnya, dia adalah Master Rune Langit. Ukiran rune dari Master Rune Langit, ini hanya bisa didapat di waktu yang tepat. Tidak hanya Daren Chao, beberapa tetua yang ada di samping pun mulai berminat.
Andai saja senjata hitam yang mereka miliki bisa ada ukiran rune dari Master Rune Langit, maka daya tempur mereka akan meningkat pesat. Tapi mereka tidak berani mengungkit pada Bona, karena Bona mencari mereka dan mereka mencari Bona. Ini adalah konsep yang berbeda. Jika sampai kakek Bona salah paham mengira mereka mencari cara menipu Bona, maka riwayat mereka akan habis. Bona dengan tatapan tidak puas melihat Daren Chao dan berkata, "Bona tidak akan membohongimu, lagi pula hanya satu formasi pedang, kakek bisa dengan cepat menyelesaikan." "Baik, aku taruhan." Kali ini ekspresi Daren Chao merasakan keberatan, sebaliknya, dia tersenyum dengan lebar. Saat ini, beberapa tetua yang ada di samping memandang ke arah Daren Chao merasa sangat iri. Jika Daren Chao menang, maka dia akan untung besar. Jika Daren Chao kalah. Tapi masalahnya apakah Daren Chao bisa kalah? Bukannya mereka meremehkan warrior yang, hanya saja mereka mengetahui seberapa susah tingkat 19. Seorang pendekar hitam level 8, bisa sampai tingkat 19. Jangankan mereka, bahkan tetua Qian yang satu kelompok dengan warrior yang juga tidak percaya. Di sini yang percaya hanya Bona. Sebenarnya Bona juga tidak ada konsep terhadap tingkat 19, tapi kenapa dia taruhan dengan Daren Chao? Hanya karena dia satu kelompok dengan warrior yang, alasan yang sederhana ini. Menang kalah dia juga tidak peduli, sekarang dia harus mendukung warrior yang. Di saat ini warrior yang tidak tahu di luar Bona sedang taruhan dengan orang lain. Meskipun mengetahui, juga tidak ada waktu memedulikannya. Warrior yang saat ini, badan dipenuhi luka, baju juga sudah robek, tapi lawannya monster pedang juga sama, di badan dipenuhi luka, hanya saja lebih sedikit dari warrior yang. Warrior yang tidak tahu sudah berapa lama dirinya bertarung dengan monster pedang, dia hanya mengetahui asalkan dia tidak waspada akan ditusuk oleh lawannya. Dia hanya bisa konsentrasi, lalu mengeluarkan seluruh kekuatan bertarung mati-matian dengan monster pedang. Perlu dikatakan, pertarungan hidup mati adalah cara cepat untuk meningkatkan kekuatan. Bertarung dengan monster pedang sampai sekarang, teknik pedang dasar warrior yang sudah sangat mahir, kecepatan monster pedang juga mulai adaptasi. Meskipun masih di bawah angin, tapi tidak babak belur seperti sebelumnya, juga berhasil memaksa monster pedang mundur beberapa kali. Ini membuat warrior yang kembali membuktikan pemikiran dirinya, yaitu hanya melalui pertarungan hidup mati, baru bisa membuat orang dengan cepat tumbuh dewasa dan berubah menjadi kuat. Warrior yang percaya, jika dirinya sebelum masuk ke pagoda bertarung dengan dirinya sekarang, dirinya yang sebelum masuk ke pagoda pasti akan kalah telak. Tidak terasa 4 jam berlalu, warrior yang awalnya berada di bawah angin pun mulai menyeimbangi monster pedang. Mereka berdua saling menyerang. Suara benturan besi menjadi irama satu-satunya di aula ini. 3 jam berlalu, warrior yang sudah berada di atas angin, monster pedang pun berhasil menekan monster pedang, sama seperti warrior yang pertama kali bertarung, tapi kali ini kebalikannya. Bertarung begitu lama, warrior yang tidak terlihat lelah, malah semakin bertarung semakin semangat, semakin kuat. Karena dia menyadari, saat bertarung dengan monster pedang, kekuatan dia meningkat dengan cepat. Dia tidak hanya semakin dalam teknik pedang dasar, bahkan jurus monster pedang dia juga sangat familiar. Sudah memahami sesama, warrior yang terhadap serangan monster pedang dan kebiasaan menyerang sudah sangat memahami, jadi dia berada di atas angin, terus menyerang monster pedang. Sebenarnya monster pedang yang ada di dalam pagoda ini memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan, tergantung pada lawan monster pedang. Jika lawan monster pedang ini adalah remaja yang memiliki kemampuan yang sedikit lemah,
maka kelemahannya tidak akan terlihat. Keunggulan mereka adalah memiliki daya tempur yang luar biasa, juga tidak ada ekspresi apapun. Jika berjumpa lawan seperti warrior yang, maka kelemahan mereka akan kelihatan. Contohnya warrior yang dalam pertarungan ini bisa meningkatkan kekuatannya, semakin bertarung semakin kuat. Dan monster pedang tidak mungkin, tingkatan dan daya tempurnya sudah tetap. Ada seberapa kuat ia seberapa kuat, jika dia dari awal tidak bisa mengalahkan warrior yang, maka dia ditakdirkan akan kalah. Ini adalah kelemahan monster pedang. Jika diganti dengan monster pedang yang memiliki pemikiran daya tempur pendekar alam bawaan bertarung dengan warrior yang, maka warrior yang pasti akan kalah. Karena warrior yang meningkat, dia juga akan meningkat. Warrior yang sudah memahami gerakan dan kebiasaan menyerang, dia juga bisa. Dalam keadaan ini, ditambah tingkatan warrior yang rendah, tidak mungkin ada kesempatan untuk menang. Jadi, keunggulan dan kekurangan monster pedang ini tergantung pada orang. Jika kamu kuat, maka semua kelemahan akan muncul. Jika kamu lemah, maka semua keunggulan dia akan muncul. 2 jam berlalu, di satu momen, warrior yang menangkap satu kelemahan yang mematikan monster pedang, dengan nyawa menusuk ke dada monster pedang, tapi dia harus mengorbankan dada sebelah kirinya juga ditusuk monster pedang. Melihat monster pedang pelan-pelan lenyap, warrior yang pun merasa lega, duduk lemas di lantai, dengan napas terengah-engah. Pertarungan kali ini, bisa dikatakan pertarungan yang paling melelahkan dalam hidupnya. Sebelumnya bertarung dengan serigala abu-abu juga tidak begitu melelahkan. Pertarungan dengan serigala abu-abu, melihat keadaan tidak menguntungkan dia bisa kabur, tapi di sini tidak bisa kabur, di sini hanya bisa bertarung mati-matian. 2 jam kemudian, warrior yang membuka sepasang mata, melihat ke arah dada bagian kiri, darah sudah tidak mengalir, hanya ada bekas luka yang kecil. Sebenarnya kekuatan pusaran kecil yang ada di tubuh aku sekuat apa? Melihat bekas luka ini, warrior yang pun berbicara dengan nada kecil. Harus dikatakan, energi hitam yang dihasilkan pusaran kecil ini sangat menakutkan. Tidak peduli dalam memulihkan bekas luka, atau menyerang, semuanya akan berjalan dengan lancar. Sudah, semuanya akan diketahui pada saatnya. Warrior yang juga tidak banyak berpikir, dia memandang ke arah tangga, lalu duduk bersila, menyembuhkan luka di bagian lain. Tingkat 19 sudah begitu menakutkan, tingkat 20 akan seberapa kuat? Bersambung.